Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap segala urusan serta diberikan kelancaran dalam mencari ilmu. Baik, pembahasan kali ini kita akan belajar tentang bab najis. Yang pertama, pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara'. Syara' itu hukum dalam agama Islam, sehingga menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Itu secara pengertian. Yang nomor 2, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dalam hukum Islam, najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mukhaffafah. Yang pertama yang kita bahas yaitu najis mughalladhah atau najis yang berat, hukumnya berat. Najis mughalladhah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya najis mughalladhah ialah dengan menghilangkan wujud najis tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Terus yang B yaitu najis mutawassithah atau najis yang sedang atau menengah. Najis mutawassithah adalah najis menengah. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama najis mutawassithah hukmiyah, yang kedua najis mutawassithah ainiyah. Yang mutawassithah hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya kalau hukmiyah. Jadi kalau najis mutawassithah hukmiyah itu najis yang hanya secara hukumnya saja, baik bentuk, bau maupun rasanya itu tidak ada. Terus yang kedua najis mutawassithah ainiyah adalah najis mutawassithah yang masih ada wujudnya, ada baunya juga ada, rasanya juga ada. Di sini cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh dengan air sampai wujudnya itu hilang, bau dan rasanya juga hilang. Terus yang C najis mukhaffaf. Najis mukhaffaf yaitu najis yang ringan. Najis mukhaffaf adalah najis ringan seperti air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu, dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikan najis mukhaffaf dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Selanjutnya yaitu 3 praktik bersuci dari najis. Praktiknya yang pertama nomor 1, siapkan air untuk mensucikan najis. Jadi kita harus praktek. Yang pertama itu menyiapkan air untuk mensucikan najis. Yang kedua menyiapkan benda yang terkena najis. Nomor 3, basuhlah benda yang terkena najis tersebut dengan air sehingga baunya hilang, warna dan rasanya juga hilang. Khusus najis mughalladhah bagian yang terkena najis disiram air 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan debu. Yang B tentang thaharah. 1. Pengertian secara bahasa thaharah tersendiri artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah thaharah adalah mensucikan badan, tempat maupun pakaian dari najis dan hadas. 2. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk thaharah. Itu ada 2. Yang pertama benda padat. Benda padat yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah debu, batu, pecahan genting, bata merah, dan semacamnya. Syarat benda padat yang dapat digunakan yaitu kasar atau dapat membersihkan. Yang nomor 2 itu suci.
Selanjutnya yaitu benda yang dapat digunakan untuk toharah, yaitu B, benda cair. Benda cair di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air tohir, mutohir, yaitu air yang halal diminum dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Terus yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, atau yang disebut air tohir ghairu mutohir, yaitu air yang halal diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Salah satu contohnya misal air kelapa dan semacamnya. Terus yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis di sini yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Yang keempat, air makruh. Air makruh dipakai bersuci seperti air yang terkena panas matahari. Contohnya air yang panas itu yang cuman panasnya yang terkena sinar matahari. Kalau di kitab fiqh itu namanya air musammas. Yang nomor 5, air mustakmal, air yang sudah terpakai. Jadi air mustakmal ini air yang sudah dipakai untuk mensucikan, itu tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan benda yang lainnya. Air ini tidak boleh untuk bersuci karena dia khawatirkan sudah terdapat kotoran di dalamnya. Demikian pembahasan tentang najis dan toharoh, materi fikih kelas 7 MTS Al-Badri. Demikian pembahasan kali ini, semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.